Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. Di abad ke-16 ada lelaki pemberani, Imam Lombasi Daeng Matawang atau Sultan Hasanuddin yang melawan VOC Belanda. Dan di abad 20 ada lelaki perkasa yang kembali lahir. Dia adalah Ranggong Daeng Romo. Siapakah Ranggong Daeng Romo? Ranggong Daeng Romo adalah putra sulung dari Gelarang Mancokomba Mangula Bakdeng Makio dan ibunya bernama Bati Deng Jimo. Ranggong Daeng Romo dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Bone-Bone, Bate Makocomba, distrik Polong Bangkeng, tepatnya di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, daerah Kabupaten Takalar. Dilihat dari segi keturunannya, dia dikenal sebagai seorang bangsawan yang berasal dari golongan progresif dinamis yang tahu mengikuti keinginan dan kehendak rakyatnya. Dengan demikian, Ranggong Daeng Romo berasal dari keluarga bangsawan di Polong Bangkeng, yang dimana kedua orang tuanya terkenal sebagai dermawan yang kaya serta dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Sebelum Ranggong Daeng Romo ada beberapa pejuang yang menentang penjajahan Belanda seperti halnya Tikola Deng Maleo yang diasingkan ke Aceh, dan setelah dia kembali, beliau mendapat julukan Karaeng Salamaka. Tompo Deng Buang yang diasingkan ke Bondowoso karena beliau terlibat dalam pemberontakan Itu Deng Magasing pada tahun 1915. Jadi, itulah keluarga terdekat dari Ranggong Daeng Romo, sehingga tidak dapat disangka lagi bahwa di dalam diri beliau telah tertanam sifat-sifat kepahlawanan yang merasa benci pada setiap bentuk penjajahan. Sejak umur 4 tahun, Ranggong Daeng Romo telah dimasukkan pada pondok pesantren Cikoang untuk memperoleh pendidikan agama Islam. Karena kepintarannya dalam membaca Al-Quran dengan kemahiran tajwidnya, sehingga pada umur 6 tahun beliau selalu diikut sertakan pada acara tadarusan yang sekarang lebih dikenal dengan mubasaqah tilawatil Al-Quran. Setelah tamat dari pesantren Cikoang, beliau kembali bersekolah di Island School 2A di kota Makassar. Selama beliau menjalani sekolah di kota Makassar, beliau menumpang pada keluarga dekatnya yang ada di pinggir kota. Berkat ketabahan dan ketekunannya, beliau dapat menyelesaikan di Inland School pada tahun 1929. Sebenarnya, Ranggong Daeng Romo memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah HIS milik Belanda yang ada di Makassar. Tetapi karena pendiriannya yang teguh dan tidak menyukai sekolah milik Belanda, beliau kemudian pindah ke sekolah partikulir atau taman siswa. Pada suatu ketika, Ranggong Daeng Romo sedang mengikuti pelajaran di sekolahnya. Tiba-tiba terjadi penyerangan dari sekolah milik Belanda. Ranggong Daeng Romo yang pada saat itu berada di sekolah melihat langsung kejadian tersebut, yang mana sekolahnya diobrak-abrik oleh murid sekolah Belanda. Ranggong Daeng Romo yang tidak terima atas kejadian tersebut langsung memimpin teman-temannya untuk balik menyerang. Dan pada kesempatan lain, Ranggong Daeng Romo beserta teman-temannya melakukan perlawanan balik kepada sekolah milik pemerintah kolonial Belanda. Karena keseringan memimpin teman-temannya dalam penyerangan terhadap murid-murid sekolah, akhirnya orang tua Ranggong Daeng Romo dipanggil oleh Politik Enlisting Dies atau PID. Bosan dengan panggilan tersebut, akhirnya orang tua Ranggong Daeng Romo memberhentikan sekolah Ranggong Daeng Romo setelah ia menyelesaikan pelajarannya pada Sekolah Nasional Taman Siswa. Setelah Ranggong Daeng Romo kembali ke Polong Bangkeng dan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, beliau mendampingi orang tuanya dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengurus sawah di ladangnya.
yang dimana pada waktu itu Galara Mongkocomba dari hasil pertanian dan peternakan inilah banyak memberikan bantuan materi terhadap kehidupan perjuangan melawan Belanda. Masa pendudukan militer Jepang. Pada masa kependudukan militer Jepang, Karaeng Polong Bangkeng Majonga Deng Ngale diangkat sebagai gunco atau setingkat dengan kepala distrik pada masa Belanda antara tahun 1942 sampai 1945. Maka dari itu, beberapa pemuda dijadikan sebagai pemimpin Sendenan dan Boe Tei Santai, yang diantaranya Makaraeng Deng Jarung, Madina Deng Ngitung, Ranggong Deng Romo. Ranggong Deng Romo selain diangkat sebagai ketua Sendenan, juga bekerja pada perseroan Jepang Noyo Kasatsu Kabusuki Kaisa atau NKK, yaitu perusahaan pembelian beras dari militer Jepang di Takalar sampai tahun 1944. Kebijaksanaan beliau selama bertugas menangani pembelian beras atau padi sangat dijunjung tinggi karena beliau tidak hanya sebagai wakil pemerintah, melainkan beliau juga sebagai pemimpin rakyat. Hal ini dibuktikan ketika Jepang angkat kaki dari daerah yang diperintahnya. Selain itu, beliau juga dapat dukungan besar dari masyarakat terhadap organisasi perjuangan yang dipimpinnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dengan terbentuknya Gerakan Muda Bajeng pada tahun 1945 yang memiliki tujuan 1. Menyatakan bahwa daerah Polong Bangkeng adalah wilayah Republik Indonesia. 2. Menyelenggarakan pemerintahan setempat secara darurat sambil menunggu pemerintah instruksi langsung dari Gubernur Dr. Latulangi. 3. Menggalang kesatuan dan persatuan di kalangan tenaga muda untuk bertindak menjaga ketertiban umum dalam daerah, terutama mengawasi kaki tangan Nica. Gerakan Muda Bajeng yang dipimpin oleh Ranggong Deng Romo dan Syamsuddin Deng Ngerang berturut-turut melakukan penyerangan di antaranya pada tanggal 26 Desember 1945 ke Makassar dipimpin Syamsuddin Deng Ngerang, Makatang Deng Sibali, dan didukung bekas Heiho serta Seinenda yang kurang lebih berjumlah 500 orang pemuda dengan sasaran taksi KIS. Demikianlah sejarah singkat Ranggong Deng Romo dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!